Salam sejahtera sahabat semuanya, kembali bersama saya Robi Luase dan kita akan melanjutkan pembelajaran Alkitab bersama kita, yaitu di dalam Roma pasal 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya izinkan saya membawa kita dalam doa meminta penyertaan Tuhan dalam pembelajaran Alkitab bersama ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala yang agung, Gembala yang baik, kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan. Kami akan masuk dalam pembelajaran Alkitab bersama di dalam Roma pasal 1 ayat 8 sampai 15. Kiranya Tuhan memberikan hikmat pengertian akal budi bagi kami, sehingga kami boleh belajar firman Tuhan dengan baik dan benar. Dan mampukan kami untuk melakukannya, mengimaninya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni dosa dan salah kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di surga dalam tuntunan Roh Kudus yang mulia. Amin. Baik sahabat semuanya, kita akan masuk dalam pembelajaran Alkitab bersama kita, dan kita akan melanjutkan di dalam Roma pasal 1 ayat 8 sampai 15. Dan Roma pasal 1 ayat 8 sampai 15 dengan judul Kasih Paulus terhadap orang-orang Kristen di Roma. Kita dapat mengamati di sini poin besar yang pertama, ucapan syukurnya atas orang-orang Kristen di Roma. Roma pasal 1 ayat 8 berkata, "Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia." Kalimat pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku. Alangkah baiknya jika kita memulai segala sesuatu dengan memuji Allah, menjadikan ini sebagai alfa dan omega dari setiap lagu yang kita nyanyikan. Mengucap syukur kepada Allah dalam segala hal. Allahku. Ia mengatakan ini dengan senang hati dan sorak kemenangan. Setiap belas kasihan akan terasa manis apabila kita bisa berkata tentang Allah, Dia milikku di dalam covenant atau ikat janji. Oleh Yesus Kristus, semua kewajiban dan perbuatan kita menyenangkan bagi Allah hanya melalui Yesus Kristus. Baik itu puji-pujian maupun doa-doa atas kamu sekalian. Kita harus mengungkapkan kasih kita kepada sahabat-sahabat kita bukan hanya dengan berdoa untuk mereka, melainkan juga dengan memuji Allah atas mereka. Allah harus mendapat kemuliaan atas segala penghiburan yang kita dapatkan dalam sahabat-sahabat kita. Sebab setiap makhluk menjadi bagi kita dan tidak lebih, sebagaimana Allah menjadikannya. Banyak dari orang-orang di Roma ini tidak dikenal Paulus secara pribadi. Namun ia bisa sepenuh hati bersuka atas segala karunia dan anugerah yang mereka peroleh. Ketika sebagian dari orang-orang Kristen di Roma ini itu bertemu dengan dia, ia mengucap syukur kepada Allah atas mereka dan berbesar hati. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 15 berkata, "Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya." Paulus mengucap syukur kepada Allah atas mereka dan berbesar hati. Tetapi di sini kasihnya yang sejati untuk semua orang bahkan meluas lebih jauh. Dan ia mengucap syukur kepada Allah atas mereka sekalian. Bukan hanya atas mereka yang sudah membantunya di dalam Kristus, yang sudah rela bekerja keras bersama-sama dengan dia, seperti yang bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 3 dan 6. Melainkan juga atas mereka sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu. Kalimat sebab telah tersiar kabar tentang imanmu, Paulus berpergian ke sana kemari dan dimanapun berada ia mendengar puji-pujian yang bagus tentang orang-orang Kristen di Roma.
Ini disebutkannya bukan untuk membuat mereka memegahkan diri, melainkan untuk mendorong mereka agar menyesuaikan diri dengan apa yang digambarkan orang tentang mereka dan dengan apa yang diharapkan orang pada umumnya akan mereka. Semakin besar nama baik seseorang dalam hal agama, semakin ia harus berhati-hati dalam menjaga nama baiknya itu, karena sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 berkata, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Kalimat di seluruh dunia, maksudnya di kekaisaran Romawi, di mana orang-orang Kristen Roma terserak setelah Kaisar Claudius memberi maklumat untuk mengusir semua orang Yahudi dari Roma. Tetapi kemudian mereka kembali dan tampaknya meninggalkan kesaksian yang baik di semua jemaat yang sudah mereka tempati. Inilah dampak baik dari penderitaan-penderitaan mereka. Seandainya tidak dianiaya, mereka tidak akan terkenal. Ini sungguh nama baik, namun untuk segala hal yang baik pada Allah dan pada orang-orang baik. Seperti halnya bapa-bapa leluhur di zaman dulu, demikian pula orang-orang Romawi ini diberikan kesaksian yang baik oleh iman. Ibrani pasal 11 ayat 2 firman Tuhan berkata, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Sungguh kita ingin jika kita menjadi terkenal karena iman kita. Iman orang-orang Kristen di Roma sampai diperbincangkan seperti itu bukan hanya karena iman mereka sendiri luar biasa, melainkan juga karena iman mereka unggul dan dapat diamati dari luar. Roma adalah kota di atas bukit. Setiap orang memperhatikan apa yang terjadi di sana. Maka dari itu orang yang menjadi pusat perhatian orang banyak haruslah hidup dengan seksama. Sebab apa yang mereka lakukan entah baik atau buruk akan diperbincangkan. Gereja Roma pada waktu itu adalah gereja yang tumbuh subur. Tetapi sejak saat itu, lihatlah betapa emasnya menjadi pudar. Betapa emas yang paling murni sudah berubah. Roma sekarang tidak seperti dulu lagi. Dulu gereja Roma dipertunangkan sebagai perawan suci kepada Kristus dan elok tiada tara. Tetapi sejak saat itu berubah menjadi busuk, tidak setia, dan mendekap dada orang asing. Sehingga seperti yang ditunjukkan oleh sebuah buku lama yang bagus yang berjudul The Practice of Piety atau Perbuatan Saleh, dalam tidak kurang dari 26 contoh. Bahkan surat kepada jemaat di Roma sekarang menjadi surat relawan jemaat di Roma. Maka dari itu hanya sedikit alasan baginya untuk bermegah akan kebaikannya di masa lalu. Poin besar yang kedua, doanya untuk mereka. Roma pasal 1 ayat 9 firman Tuhan berkata, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Meskipun jemaat terkenal dan tumbuh subur, mereka tetap perlu didoakan. Mereka masih belum sampai. Paulus menyebutkan ini sebagai tanda kasihnya kepada mereka. Salah satu kebaikan terbesar yang bisa kita lakukan bagi sahabat-sahabat kita, dan terkadang satu-satunya kebaikan yang bisa kita lakukan adalah berdoa agar mereka dilindungi oleh kasih setia Allah. Dari teladan Paulus di sini kita dapat belajar tentang satu, setia dalam berdoa. Selalu tanpa putus-putus. Paulus sendiri betul-betul melaksanakan aturan-aturan yang sama yang diberikannya kepada orang lain. Efesus pasal 6 ayat 18 berkata, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Bukan berarti bahwa Paulus tidak berbuat apa-apa selain berdoa, melainkan bahwa ia menetapkan waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan kewajiban berdoa dengan hikmat, dan itu dilakukannya dengan sangat sering
tanpa satu kali pun terlewatkan. Kedua, amal di dalam doa. Kalimat aku selalu mengingat kamu, meskipun tidak mengenal mereka secara khusus, tidak pula mempunyai kepentingan dengan mereka, Paulus berdoa untuk mereka, orang-orang Kristen di Roma. Ia berdoa bukan hanya untuk semua orang kudus pada umumnya, tetapi juga menyebutkan mereka secara khusus. Ada kalanya berdoa bagi jemaat-jemaat dan tempat-tempat tertentu itu sah-sah saja. Ini bukan untuk memberitahu Allah, melainkan untuk menggugah diri kita sendiri. Ada kemungkinan kita akan mendapat penghiburan yang paling besar dalam sahabat-sahabat yang paling sering kita doakan. Untuk masalah berdoa ini, Paulus dengan sungguh-sungguh menyerukan sang penyelidik hati. Karena Allah adalah saksiku. Hanya untuk perkara yang penting dan yang hanya diketahui oleh Allah dan hatinya sendiri saja ia memberikan penegasan ini. Sungguh menghibur jika kita bisa berseru kepada Allah untuk bersaksi bagi ketulusan dan kesetiaan kita dalam melaksanakan suatu kewajiban. Allah secara khusus adalah saksi bagi doa-doa kita yang tersembunyi, bagi pokok doa kita, dan bagi cara kita mendoakannya. Pada saat itulah Bapa kita melihat apa yang tersembunyi. Matius pasal 6 ayat 6 berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kalimat Allah yang kulayani dengan segenap hatiku. Orang-orang yang melayani Allah dengan roh boleh saja dengan keyakinan yang dipenuhi kerendahan hati berseru kepada Allah. Tidak demikian halnya dengan orang-orang munafik yang mengandalkan perbuatan lahiriah. Doa Paulus secara khusus di samping banyak permohonan lain yang diajukannya atas mereka adalah supaya ia mendapat kesempatan untuk mengunjungi mereka. Roma pasal 1 ayat 10 berkata, aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Kalimat aku berdoa dan seterusnya. Penghiburan apa saja yang kita inginkan dari makhluk manapun, kita harus memintanya kepada Allah dengan berdoa. Sebab waktu kita ada di tangannya, di tangan Allah, dan segala jalan kita ditetapkan Allah. Dari ungkapan-ungkapan yang digunakan di sini, tampak bahwa Paulus sangat menginginkan kesempatan itu. Semoga, dan bahwa sudah lama dan seringkali ia dikecewakan. Sekarang akhirnya, namun ia berserah kepada Allah sang pemelihara, mengunjungi kamu dengan kehendak Allah, dalam maksud-maksud kita seperti juga dalam keinginan-keinginan kita. Kita harus tetap ingat untuk menambahkan ungkapan ini, jika Tuhan menghendakinya. Yakobus pasal 4 ayat 15 berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Entah perjalanan kita akan berhasil atau tidak, itu tergantung pada kehendak Allah. Entah menghibur atau tidak, pasti akan terjadi sebagaimana yang diinginkan Allah. Poin besar yang ketiga, keinginannya yang besar untuk bertemu dengan mereka disertai alasan-alasannya. Roma pasal 1 ayat 11 sampai 15. Paulus sudah banyak mendengar tentang mereka, jemaat-jemaat di Roma, sehingga ia sangat ingin mengenal mereka secara lebih dekat. Orang-orang Kristen yang berbuah membawa sukacita bagi hamba-hamba Tuhan yang setia, sedangkan yang cuma mengaku Kristen tetapi tidak berbuah hanya membawa kedukaan bagi mereka. Maka dari itu, ia telah sering berniat untuk datang kepada mereka, tetapi hingga kini selalu terhalang. Roma 1 ayat 13 berkata, saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu,
tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Sebab manusia berencana, tetapi Allah yang menentukan. Paulus terhalang oleh urusan lain yang harus dikerjakannya, oleh perhatiannya terhadap jemaat-jemaat lain yang sedang didesak masalah. Dan yang ingin dilakukannya terlebih dahulu bukanlah apa yang paling menyenangkan, seandainya begitu ia pasti sudah pergi ke Roma, melainkan apa yang paling diperlukan. Ini suatu teladan yang baik bagi para hamba Tuhan yang tidak boleh menuruti kecenderungan-kecenderungan hati mereka sendiri, melainkan kebutuhan jiwa-jiwa jemaat mereka. Paulus ingin mengunjungi orang-orang di Roma ini, satu, supaya mereka dibangun. Roma pasal 1 ayat 11 berkata, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu. Kalimat untuk memberikan karunia rohani kepadamu, Paulus menerima supaya memberi. Ibarat seorang ibu yang begitu rindu menyusui anaknya, begitu pula pikiran dan hati Paulus rindu memberikan karunia roh, yakni memberitakan Injil kepada mereka, jemaat-jemaat di Roma. Khotbah yang baik merupakan karunia yang baik, dan jauh lebih baik lagi karena itu karunia rohani, guna menguatkan kamu. Setelah memuji pertumbuhan jemaat di Roma, di sini Paulus mengungkapkan keinginannya agar mereka kuat, sehingga mereka bertumbuh ke atas menjadi cabang-cabang dan menguat ke bawah pada akar-akar. Orang-orang kudus yang terbaik selama masih berada di dunia yang bergejolak ini perlu semakin dikuatkan. Dan karunia-karunia rohani berguna secara khusus untuk menguatkan kita. Kedua, supaya ia terhibur. Roma pasal 1 ayat 12 berkata, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Apa yang didengarnya tentang pertumbuhan mereka di dalam anugerah begitu membuatnya bersukacita, sehingga ia pasti akan jauh lebih bersukacita lagi jika melihatnya. Paulus ikut terhibur mendengar hasil pekerjaan hamba-hamba Tuhan yang lain, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Maksudnya, oleh kesetiaan dan kesalehan kita masing-masing. Sangat menghibur apabila ada cara saling percaya di antara Tuhan, hamba Tuhan, dan umat. Umat percaya kepadanya sebagai hamba yang setia, dan hamba Tuhan percaya kepada mereka sebagai umat yang setia. Atau tindakan iman satu terhadap yang lain, yaitu kasih. Mereka berusaha dalam ungkapan-ungkapan kasih satu terhadap yang lain, atau dalam menyampaikan iman satu kepada yang lain. Sangat menyegarkan apabila orang-orang Kristen saling berbagi kepedulian rohani mereka. Sangat menyegarkan apabila orang-orang Kristen saling berbagi kepedulian rohani mereka. Dengan demikian mereka dipertajam seperti besi menajamkan besi, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah. Roma pasal 1 ayat 13. Dibangunnya iman mereka akan menjadi keuntungan baginya. Itu akan menjadi buah yang makin memperbesar keuntungannya. Paulus memperhatikan pekerjaannya seperti orang yang percaya bahwa semakin banyak kebaikan yang ia lakukan, semakin besar upahnya nanti. Ketiga, supaya ia menjalankan kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Roma pasal 1 ayat 14 berkata, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Kata aku berhutang, satu, apa yang diterimanya membuat dia berhutang. Sebab yang diterimanya itu adalah talenta-talenta yang dipercayakan kepadanya untuk digunakan demi kehormatan tuannya. Kita harus memikirkan ini ketika mendambakan hal-hal besar, bahwa semua yang kita terima membuat kita menjadi berutang. Kita hanyalah penjaga barang-barang milik Tuhan kita. Kedua,
Jabatannya membuat dia berutang. Paulus berutang karena ia adalah seorang rasul. Ia dipanggil dan diutus untuk bekerja dan berusaha sekuat tenaga untuk menjalankannya. Paulus sudah mengembangkan talentanya, bersusah payah dalam pekerjaannya, dan melakukan lebih banyak kebaikan seperti yang sudah dilakukan siapa saja. Namun ketika merenungkannya, Paulus tetap menulis bahwa ia berutang. Sebab apabila kita telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kita, hendaklah kita berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Maksudnya seperti yang dijelaskan selanjutnya. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Orang-orang Yunani memandang diri mereka sebagai penguasa hikmat dan menganggap semua yang lain sebagai orang-orang biadab. Jika dibandingkan dengan mereka, tidak terpelajar dan terampil seperti mereka. Nah, Paulus berutang kepada kedua-duanya. Ia menganggap dirinya wajib berbuat segala kebaikan yang bisa diperbuatnya baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Itu sebabnya kita mendapati dia sedang membayar utangnya baik dalam khotbahnya maupun dalam tulisannya. Dengan berbuat baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani dan menyesuaikan pembicaraannya dengan kemampuan mereka masing-masing. Kita dapat mengamati perbedaan antara khotbahnya di Listra di antara rakyat Likaonia. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 15 berkata, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Dalam khotbahnya di Athena di antara para filsuf yang santun, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Paulus menyampaikan kedua khotbahnya itu sebagai orang yang berutang kepada mereka masing-masing, dengan memberikan apa yang menjadi bagian masing-masing. Meskipun hanya seorang pengkhotbah biasa, namun sebagai orang yang berutang kepada kaum terpelajar, ia memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 berkata, "Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan." Maka dari itu, Paulus siap bila ada kesempatan untuk memberitakan Injil di Roma. Roma pasal 1 ayat 15 berkata, "Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma." Sekalipun Roma adalah tempat umum dan berbahaya, di mana kekristenan menghadapi perlawanan yang amat besar, namun Paulus siap mengambil resiko untuk berkhotbah di Roma. Jika dipanggil untuk itu, aku siap. Kata Yunani yang dipakai adalah protimon. Kata itu menunjukkan kesiapan pikiran yang sungguh-sungguh dan keinginannya yang besar untuk melakukannya. Apa yang dilakukannya bukan demi mengejar uang, melainkan lahir dari kesiapan pikiran. Sungguh baik apabila kita selalu siap mengambil setiap kesempatan untuk berbuat baik atau menjadi baik. Demikian jauh pembelajaran Alkitab bersama kita kali ini di dalam Roma pasal 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15. Kita akan melanjutkan lagi di dalam pembelajaran Alkitab selanjutnya. Kita berdoa.
Tuhan Yesus Gembala yang baik, kami bersyukur untuk momen ini. Kami boleh belajar bagaimana Paulus di dalam Roma pasal 1 ayat 8 sampai 15 ini memiliki kerinduan yang besar untuk mengunjungi jemaat-jemaat di Roma, dan ia rindu untuk membagikan karunia-karunia rohani kepada jemaat-jemaat yang ada di sana. Kami boleh belajar seperti apa yang dilakukan Paulus. Ada kerinduan, ada doa-doa yang dinaikkan untuk orang-orang kudus lainnya. Biarlah kami boleh belajar memiliki kerinduan, mendoakan orang-orang kudus-Mu, mendoakan teman-teman kami, mendoakan keluarga-keluarga kami, mendoakan orang-orang yang Tuhan ingin selamatkan, tempat-tempat yang ingin Tuhan anugerahkan kasih karunia-Nya. Berikan hikmat, kepekaan dan pengertian akan hal ini. Terima kasih untuk pembelajaran Alkitab ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus memeteraikan setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat dan Penebus manusia. Kami berdoa. Amin. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.